Halo guys, Minwo balik lagi nih. Di video kali ini kalian bisa lihat aja ada banyak banget IM yang bakal aku review di video kali ini. Dan IM-IM ini untuk range harganya masih di 300 ribuan aja. Jadi nanti aku bakal jelasin satu persatu. Tapi secara umum ya, kalau secara detail di 8 IM ini kayaknya bakal jadi video yang lama banget. Jadi ada 8 IM, 2 dari Tanjim, yaitu Tanjim Bani dan Zero Ultima. Terus juga ada Kinera. Kinera juga ada 2 IM. Ada Kinera Wyvern White yang biasa dan juga yang pro. Terus juga ada Moondrop Q2, ada Tangzu One Earth Studio Edition, ada Truth Irgate, ada Ibaso Junior, Gelato. Jadi ada 8 IM itu ya. Ingat ya, aku di sini nggak bikin perbandingan apa-apa, aku nggak bikin tier list atau apapun. Aku cuman kasih kalian rekomendasi yang biasanya aku pakai juga. Dan IM-IM di sini mereka pakai plug 3,5 mm. Jadi nggak ada yang pakai Type C. Ada beberapa IM yang punya versi Type C, tapi yang aku pilih yang 3,5 mm aja. Yang pertama ada Moondrop Q2. Jadi Moondrop Q2 ini dia pakai driver di 10 mm dengan bahan housingnya dari zinc alloy. Jadi kayak terlihat kokoh gitu ya. Dan untuk fittingnya juga pas banget, langsung plug di telinga gitu. Terus untuk kabelnya juga standar. Hampir semua IM ini kabelnya pakai silver plated OFC. Jadi aku nggak perlu jelasin secara detail di setiap IM-nya. Terus pakai single ended 3,5 mm. Kalau secara umum Q2 dari Moondrop ini punya karakter suara yang lebih netral menurutku ya. Bassnya juga menurutku cukup punchy, vokalnya juga cukup natural dan jernih juga tentunya. Treble-nya menurutku juga masih aman buat musik-musik dengan treble yang tinggi. Di range harga 300-an juga menurutku cukup punya soundstage. Imagingnya juga lumayan presisi sih menurutku ya. Dan IM ini juga lumayan cocok buat semua genre musik. Terutama kayak kalian pendengar musik metal, musik rock, musik klasik, yang bassnya dia nggak terlalu yang menonjol mendominasi banget, menurutku masih oke sih. Dan yang kedua ada Tanjim Bani dan Tanjim Zero Ultima. Nah, di tanganku yang kanan ini ada Zero Ultima dan yang kiri ada Tanjim Bani. Dua-duanya punya desain yang transparan di housingnya ataupun di kabelnya. Dan kalau Tanjim Bani untuk kabelnya bisa detachable, jadi bisa diganti-ganti atau bisa di-upgrade bahkan ya. Tapi kalau yang Zero Ultima dia langsung permanen gini kabelnya, jadi nggak bisa diganti-ganti atau di-upgrade. Nah, kalau dari karakter suaranya, keduanya ini bukan buat kalian yang suka bass. Malah menurutku keduanya ini lebih ke arah vokal dan juga lebih ke arah detil musiknya. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang ada sedikit bassnya yang lebih menonjol, kalian bisa pakai Tanjim Bani aja. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang detil terus dipakai buat monitoring, kalian bisa pakai Zero Ultima. Terus juga kalau misalnya kalian pengen vokalnya yang lebih forward, pakai Bani aja. Untuk soundstage-nya sih lebih luas sih Tanjim Bani ya. Tapi kalau dari segi akurasi untuk tiap instrumennya, kalian bisa pilih Zero Ultima. Dua-duanya juga udah cocok buat main game menurutku ya. Buat main musik menurutku aman-aman aja sih. Yang ketiga ada Ibaso Junior Gelato. Nah, kalau Gelato ini untuk karakter tuningnya dia lebih ke V-shape ya. Dengan bass yang cukup kuat dan mid bass-nya dia yang lebih dominan daripada sub bass-nya. Terus mid range-nya dari vokal dan instrumen-instrumennya agak sedikit mundur sih. Tapi nggak yang tertutup sama bass banget. Jadi untuk kalian yang suka IM-IM dengan karakter vokal kayaknya kurang cocok sih pakai IM ini. Untuk treble-nya dia cukup open, tetap kasih detil juga ya. Untuk soundstage-nya sendiri dia cukup luas, punya ruang di setiap instrumennya gitu. Imaging-nya dia juga cukup akurat, dan yang aku tekanin juga IM ini nggak terlalu cocok buat teman-teman yang bass head. Terus vokalnya yang agak mundur, kalian misalnya cari vokal yang agak depan, nah ini kayaknya kurang cocok buat kalian. Tapi untuk secara overall buat semua genre musik menurutku dia udah bagus banget. Dan yang keempat ada dari Kinera. Ada Kinera Wyvern White Pro dan juga Kinera Wyvern White yang biasa. Secara desain, secara looks, secara spesifikasi, secara tuning, menurutku juga hampir sama sih antara White yang biasa dan White yang Pro. Yang membedakan yang menurutku paling mencolok adalah di mic extender
dari Wyvern White yang Pro ini. Wyvern yang Pro ini menurutku dia lebih balance. Wyvern yang Pro juga punya penekanan di upper mid, terus bassnya dia juga cukup ditekan dan lebih dismoothkan gitu ya. Jadi untuk yang Wyvern Pro ini mendekati tuningan V-shape gitu. Tentunya dua-duanya ini udah punya kualitas bass yang bagus ya. Nggak sedikit pengguna-penggunanya susah cari pengganti nih. Jadi dengan tuningan bass yang kuat ini, aku bisa saranin buat kalian yang bass head ya, terutama kalau kalian cari IM dengan bass yang tebel, smooth, dan nggak mendominasi, aku bisa saranin kalian pakai Kinera Wyvern White Pro atau yang White biasa. Tentunya keduanya ini udah bisa dipakai buat main game ya. Yang kelima ada Truth Ear Gate. Jadi untuk IM ini dia punya tuningan di U-shape ya. Bukan kayak Ibaso Junior yang di V-shape, tapi dia U-shape ya. Dan menurutku dia cukup balance. Punya sub bass yang oke, dan juga mid bassnya dia cukup terkontrol juga. Dengan mid range yang clean, dengan sedikit menonjol di upper midnya nih. Treble-nya juga smooth dan gak nusuk di telinga tentunya. Soundstage-nya juga cukup lumayan luas. Tentunya untuk separasi setiap instrumennya juga cukup bagus. Jadi kalian bisa dengar setiap instrumennya secara terpisah gitu. Posisi imagingnya dia juga cukup presisi nih. Menurutku yang agak kurang sih sebenarnya dari segi desainnya sih. Dari segi desain housingnya. Truth Ear Gate ini dia juga udah bisa dipakai buat game mobile karena dia udah punya mikrofon juga. Dan yang keenam atau yang terakhir nih, ada Tangzu One Ear Studio Edition. Jadi IM ini punya karakter suara yang netral menurutku ya. Jadi buat semua genre musik atau kalian buat nonton film, dipakai buat main game juga bisa banget. Dan aku juga bisa menyarankan nih buat temen-temen yang punya hobi untuk monitoring audio. Nah ini juga bisa banget nih menurutku. Dengan detail yang bagus, dengan bass yang nggak terlalu mendominasi instrumen yang lain. Untuk vokalnya dia juga cukup forward ya. Menurutku yang paling mencolok di One Ear Studio ini adalah dari segi desain. Ini desainnya cukup elegan sih menurutku. Ini yang aku pilih yang warna putih ya. Ada dua warna sebenarnya, ada yang warna putih dan ada warna hitam. Kalau kalian pengen yang lebih elegan lagi, lebih settle banget untuk desainnya, kalian bisa langsung pilih aja yang warna hitam. Dan kalau kalian pengen dapetin experience unboxing yang mewah, kalian harus unboxing dulu nih IM-IM dari Tangzu. Semua IM-nya untuk experience unboxing-nya keren banget ya. Oke, dari ke-8 IM yang aku jelaskan tadi nih, menurut kalian yang paling worth it yang mana? Dan kalau kalian misalnya pengen review yang lebih detail, kalian bisa langsung cek aja Instagram atau TikTok kita ya. Nanti bakal aku tampilin di sini. Dan tentunya kalau kalian misalnya punya pendapat lain nih, atau ada sesuatu yang masih kurang dalam reviewku ini, kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar di bawah, dan kita bakal diskusiin bareng tuh di situ. Oke, jadi segini dulu untuk review singkat dari ke-8 IM ini. Jadi kalau misalnya ada yang masih belum tersampaikan di reviewnya, kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar, atau bisa kalian langsung hubungin aja Instagram atau TikTok kita. Nanti bakal aku kasih linknya di deskripsi tentunya. Dan jangan lupa kalian like, comment, subscribe juga, dan share-share ke teman-teman kalian biar yang lagi cari IM-IM kalian bisa langsung cek aja YouTube Wonderland Store tentunya ya. Jadi sampai jumpa di review-review selanjutnya ya teman-teman semua. Salam Wonderland Store, bye bye.